Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua untuk mata kuliah TLI. Hari ini kita akan membahas tentang definisi dan pentingnya tingkah laku ikan pada perikanan tangkap. Kita bahas hari ini. Yang pertama adalah definisi tingkah laku ikan, istilah yang ada dalam tingkah laku ikan, batasan tingkah laku ikan dalam perikanan tangkap, dan tentu saja hari ini kita akan mencoba mempelajari apa saja manfaat yang bisa kalian peroleh ketika kalian mempelajari tingkah laku ikan. Berdasarkan definisi, tingkah laku ikan merupakan pergerakan ikan dan respon ikan terhadap keadaan yang ada pada lingkungannya. Pergerakan dan respon ikan pada lingkungannya ini dapat dipengaruhi oleh adanya perubahan yang terjadi pada perairan dan kebiasaan ikan. Tingkah laku ikan juga berdasarkan definisi lainnya adalah merupakan adaptasi tubuh ikan terhadap pengaruh lingkungan internal dan eksternal. Singkatnya adalah saya berikan contoh seperti ini. Jika kalian mengetahui ikan-ikan yang bermigrasi lintas samudera seperti tuna, tongkol, cakalang, nah itu bisa terlihat jelas bagaimana perpindahan-perpindahan ikan yang sebelumnya ada di ketika lahir, misalnya dia ada di perairan Australia, dan kemudian beranjak dewasa atau remaja berada di perairan Indonesia, dan kemudian siap panen berada di perairan Jepang. Nah, itu merupakan salah satu adaptasi atau tingkah laku ikan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan. Begitu juga ketika ikan mengalami kematangan lingkungan, dia akan berperilaku khusus dengan ciri-ciri khusus tertentu. Setiap ikan yang betina berperilaku khusus, begitu juga yang jantan. Yang betina tentu saja bertujuan untuk menarik perhatian si jantan, dan si betina berperilaku khusus atau bertingkah laku secara berbeda untuk menarik perhatian si ikan betina. Ini adalah istilah-istilah yang ada dalam tingkah laku ikan, mulai dari riwayat, beli, visuali, reseptor, selkon, selwas, visuali, acuity, indeks, konfototaksis, fluiden, ventrotemporal, histologi, dan lainnya. Istilah-istilah dalam tingkah laku ikan ini akan kalian jumpai lebih sering lagi ketika lebih sering terjun di perikanan. Untuk itu, saya berharap setiap orang mampu mengumpulkan maksimal 20 istilah per orang dari istilah tingkah laku ikan, kemudian disatukan dan diurutkan per abjad, dibuat kamus. Istilah-istilah ini dikumpulkan ketika nanti mau UTS, ketika akan UTS. Jadi tugas pribadi dari saya ya, itu tugas pertamanya. Jadi kalian cari istilah dan kemudian berikan contoh, kalau perlu gambar, tampilkan gambar. Jadi tugas pertama tolong dicatat, membuat kamus istilah tingkah laku ikan. Oke? Kita lanjutkan ke batasan dalam tingkah laku ikan dalam perikanan tangkap, yaitu kita fokus pada ikan laut, terutama pada ikan laut ekonomis penting. Terus kita akan mempelajari tentang fisiologi dan tingkah laku dengan faktor lingkungan dan alat tangkap. Kemudian yang terakhir adalah memanfaatkannya dalam pengembangan dan inovasi teknologi penangkapan ikan yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Jadi ketika kalian mempelajari tingkah laku ikan, kita fokuskan di ikan laut. Meskipun sebetulnya mempelajari tingkah laku ikan untuk ikan air tawar juga bisa. Tetapi karena fokus kita adalah pengembangan alat tangkap dan kita fokus di perikanan laut, maka kita akan memfokuskan mempelajari mata kuliah ini tentang ikan laut ekonomis penting. Yang selanjutnya tentu saja kita mempelajari fisiologi dan tingkah laku dengan faktor lingkungan dan alat tangkap. Kita akan coba gabungkan keduanya. Bagaimana faktor lingkungan bisa mempengaruhi tingkah laku ikan dan juga akan mempengaruhi pada desain alat tangkap ataupun alat tangkap yang digunakan.
Dan tentu saja batasan yang terakhir adalah bagaimana memanfaatkan informasi yang kita peroleh dari mempelajari tingkah laku ikan, dan kemudian digunakan untuk merancang alat tangkap yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Apa sih manfaat mempelajari tingkah laku ikan dalam perikanan tangkap? Secara garis besar tadi sudah saya tunjukkan. Akan tetapi ini adalah rinciannya. Yang pertama, manfaat dari mempelajari tingkah laku ikan untuk perikanan tangkap. Yang pertama, meningkatkan efisiensi alat tangkap. Kita ketahui bahwa ikan itu memiliki pola-pola seperti berikut. Dia makan tertentu untuk jenis tertentu, makanannya pun tertentu. Sebetulnya berdasarkan beberapa penelitian, ikan juga memiliki jam makan tertentu seperti halnya manusia. Dia misalnya makan jam 7, ada sejam 7 pagi, jam 9, jam 11, tergantung pada kondisi situasi saat itu. Sama seperti manusia, pola makan, jenis makan yang disukai, dan lain sebagainya. Nah, ikan juga berkelompok. Ada yang berkelompok gitu kan, dia nggak bisa sendiri, harus berkelompok kemana-mana bareng-bareng. Seperti juga manusia sama ya, berasosiasi, berkelompok. Dan ikan itu melakukan ruaya. Tadi di awal sudah disinggung sedikit ya, bahwa ikan itu ada faktor internal maupun eksternal sehingga dia bertingkah laku. Nah, faktor internal dan eksternal itu pun tidak hanya mempengaruhi tingkah laku dari ikan, tetapi juga kemudian bisa mempengaruhi kapan waktunya dia berbuaya. Ketika ikan beranjak, misalnya menetas dari telur, dan kemudian beranjak menjadi lebih besar, tentu saja lingkungan dan segala macamnya, ikan itu memerlukan dukungan dari lingkungan. Sehingga ketika satu lingkungan itu tidak terlalu memiliki daya dukung yang cukup, maka dia akan berpindah. Terus seperti itu. Begitupun ketika misalnya dia akan memijah, dia akan mencari suhu maupun lingkungan yang sesuai untuk telur. Di mata kuliah daerah penangkapan ikan, tentu kita sudah mempelajari bahwa setiap ikan memiliki maksimum suhu tertentu, memiliki toleransi terhadap suhu tertentu. Nah, itu juga bisa mempengaruhi ikan untuk berbuaya. Begitu juga ikan itu bereproduksi, melakukan pergerakan, berenang, ada yang menyelam. Jadi ada yang ikan itu bagian permukaan, ada yang pola renang ikan itu lurus-lurus aja di permukaan, ada yang misalnya ketika ada alat tangkap dia naik ke atas, dia loncat, dia tabrak, dia belok ke kanan, ke kiri, ada juga yang menyelam. Nah, dengan mempelajari hal-hal tersebut sebetulnya kita bisa merancang bahwa saya ingin menangkap ikan sebelah misalnya. Tanpa kita mempelajari ikan sebelah itu seperti apa, nah itu akan sulit untuk menangkapnya misalnya. Atau misalnya kita ingin menangkap ikan tongkol, nah kita nggak tahu tuh ikan tongkol itu ada di mana. Kita gunakan aja misalnya di Laut Jawa, di Teluk Banten misalnya. Ternyata hasilnya nggak sesuai yang diharapkan. Nah, karena kita nggak mempelajari itu, kita nggak mempelajari bahwa ikan tongkol itu makanannya apa, ada di mana, berkelompoknya seperti apa, ruayanya kapan, dari mana ke mana, secara vertikal horizontal. Bulan sekarang misalnya bulan September ikan tongkol ada di mana. Nah, itu harus bisa kita pelajari itu, dan termasuk kemudian reproduksinya kapan, pada usia berapa, pada panjang berapa, berat berapa. Sehingga ketika kita menangkap ikan tongkol yang ternyata sedang bereproduksi, tentu akan lebih baik jika dilepaskan ke laut. Begitu juga dengan pergerakannya seperti apa. Ketika dia menemui hambatan, apakah dia akan berenang ke bawah atau ke atas atau lurus aja. Nah, kalau misalnya alat tangkap itu digunakan, jadi alat tangkap itu kita pakai, terus misalnya kalau ini adalah renang ikan, terus kita hadang di sini dengan alat tangkap,
Dan ternyata alat tangkap itu kita setnya seperti ini, lebih panjang atas daripada bawah. Ketika dia maju, nabrak, terus ternyata dia larinya ke bawah. Nah, berarti alat tangkap itu tidak efisien dan efektif karena dia bisa melarikan diri. Contoh yang paling terlihat itu alat tangkap troll ya. Itu adalah alat tangkap udang, bentuknya seperti ini. Jadi udang itu kan di bawah, dia tersembunyi di dasar-dasar. Ketika alat tangkap ini menggunakan troll, nanti si udang itu akan merasa terganggu dan ketika seperti itu dia akan loncat. Itulah kenapa bagian atas troll itu lebih panjang daripada bagian bawah. Dia akan loncat dan kemudian karena pergerakan maka akan tersimpan di sini udang itu, di kantongnya. Itu salah satu contoh manfaat dari kita mempelajari tingkah laku ikan. Bisa dibayangkan jika kemudian kita menangkap udang tetapi menggunakan alat tangkapnya seperti payang. Payang itu sebaliknya kan seperti ini, karena ikan-ikan yang disasar itu ada ikan-ikan pelagis kecil, sebagian pelagis besar, tapi sangat jarang sekali. Biasanya kalau pelagis besar itu pakai pulsen. Nah, ketika dia melindungi hambatan, ikan-ikan itu berenangnya ke bawah karena dia pelagis, nggak mungkin ke atas. Dia mencoba mencari celah ke bawah, makanya di bagian bawahnya lebih panjang. Nah, itu untuk efisiensi alat tangkap ya. Membantu dalam manajemen perikanan, kebutuhan kru, alat tangkap, jenis kapal, perbekalan ini sangat diperhitungkan. Dan masih banyak lagi sebetulnya. Misalnya saya ambil contoh kebutuhan kru. Alat tangkap itu di Indonesia memang belum terjadi mekanisasi perikanan tangkap, di mana kapal-kapal perikanan itu belum semuanya menggunakan atau tidak semuanya menggunakan mesin. Dan meskipun menggunakan mesin, beberapa armada penangkapan yang berasal dari luar negeri yang negaranya cenderung lebih maju daripada Indonesia, tetap saja ketika proses penangkapan membutuhkan orang. Tetapi berapa jumlah orang yang ideal untuk satu kegiatan penangkapan? Nah, itu juga diperlukan perhitungan berdasarkan dari bagaimana kondisi ikannya. Apakah ikan itu memerlukan penanganan lebih lanjut dan lain sebagainya? Apakah pengoperasian alat tangkap itu kemudian harus menggunakan kru, itu juga perlu diperhitungkan. Jenis kapal, ketika kapal itu misalnya kita mau menangkap ikan yang memiliki pola renangnya cepat, nah, nggak mungkin kita menggunakan kapal yang akselerasinya rendah gitu. Di kepelautan kita sudah mempelajari bagaimana bentuk kasko kapal. Ada yang seperti ini, ada V-bottom, ada U-bottom, ada yang kayak gini gitu ya. Nah, masing-masing dari kasko kapal itu menunjukkan menunjukkan kelihayan atau kemampuan kapal itu untuk berakselerasi di atas permukaan laut. Nah, tentu saja ini bermanfaat ketika kita memerlukan alat tangkap atau memerlukan kapal untuk menangkap ikan yang memiliki pola renangnya cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga alat tangkap yang dioperasikan dengan cara ditarik dari samping. Misalnya payang. Payang itu kalau ini kapal ya. Nah, payang itu dijatuhkan dari sini, dari samping. Yang kemudian dari ini talinya buka kayak gini. Nah, kalau dari samping itu misalnya ini payang. Nah, ini payang misalnya. Nah, itu dari sini, di alat tangkap. Nah, kebayangkan misalnya ini alat tangkapnya, kalau dia dapat ikannya banyak, si kapal ketika dia tarik tentu sangat berat sekali ya. Nah, tentu saja ketika kapal ini menghadapi beban, dia tidak akan diam seperti itu saja. Dia pasti akan mengalami kemiringan. Ini permukaan air misalnya. Bisa jadi seperti ini. Kalau kapal itu tidak stabil, tentu saja dia akan tenggelam.
tidak memberikan keamanan maupun keselamatan ketika pengoperasian. Dan ini sangat berbahaya. Makanya jenis alat tangkap tertentu memiliki jenis kapal tertentu. Kayak gitu. Yang alat tangkap tadi sebelumnya udah dibahas ya. Yang selanjutnya perbekalan. Nah, kita ilustrasikan misalnya ini adalah kapal, lalu kemudian membutuhkan perbekalan. Ini ada ruang nahkoda. Di sini mesin. Nah, perbekalan harus disimpan di mana? Ternyata perbekalannya sangat banyak. Dia simpan alat tangkap di sini. Dia simpan tempat minumnya di sini. Di sini ada solar dan lain sebagainya. Ini perbekalan untuk sehari-hari. Apalagi kalau kita lihat waktu kuliah di kelautan, ada kapal yang memang sampai di bawah sampai ke atas ya untuk tradisional itu. Ada bangunan atasnya dan ini ditumpuk banyak barang di sini. Nah, itu juga dikarenakan hal tertentu terkait dengan tingkah laku ikannya, itu memerlukan penanganan lebih lanjut kah atau perlu apa, kayak gitu, perlu umpan dan lain sebagainya. Oke. Yang ketiga tentu saja menciptakan alat tangkap yang sesuai. Ketika kita sudah mengetahui tingkah laku ikan, kita bisa menyesuaikan ya, alat tangkapnya seperti apa, kayak gitu. Alat tangkap pursen sangat efektif sekali digunakan jika kita ingin menangkap ikan-ikan yang bergerombol, yang berschooling, baik itu berdasarkan agregat ya, berdasarkan ukuran dan usia tertentu, itu sangat cocok sekali ini untuk pursen. Ini yang sebelah sini, ini adalah bubu yang dioperasikan di karang. Tentu saja alat tangkap bubu ini nggak bisa kita operasikan untuk menangkap ikan tuna karena tingkah lakunya tidak sesuai gitu untuk ditangkap dengan alat tangkap ini. Alat tangkap ini lebih sesuai, jadi ini dioperasikannya itu di atasnya biasanya ditumpuk karang. Itu banyak di Pulau Seribu, di Jakarta. Ini ditumpuk karang. Jadi kamuflase. Tujuannya apa? Ternyata alat tangkap ini digunakan untuk tempat bersembunyi ikan-ikan yang bersifat soliter. Dia tidak bergerombol sendirian, hidupnya di karang. Tujuannya untuk tempat bersembunyi, berlindung, kayak gitu. Nah, ini adalah octopus pot. Octopus pot itu alat tangkap yang digunakan untuk menangkap octopus, gurita. Kecenderungan dari gurita itu ketika dia menemukan suatu benda dengan bentuk seperti pot, maka dia akan masuk. Nah, saat itulah kemudian gurita itu ditangkap. Mengetahui tingkah lakunya seperti itu, maka kemudian nelayan-nelayan yang menangkap gurita banyak atau beberapa menggunakan pot untuk menangkap ikan. Nah, ini adalah ikan untuk menangkap ikan terbang, ikan Indonesia. Karena dia ketika mendapat gangguan dia akan terbang, nah, masuk dia ke dalam lubang sini. Ada juga ya ini semacam bubu disimpan aja kayak gini. Kemudian dia terbang terus menyimpan telurnya di sini. Nah, ada juga yang kayak gitu. Yang keempat, mengefisienkan tenaga manusia. Dengan mengetahui tingkah laku ikan, kita akan tahu berapa jumlah manusia yang dapat digunakan agar aktivitas usaha penangkapan lebih efisien. Beberapa jenis ikan dalam melakukan pengelompokan jumlahnya sedikit, namun ada pula berkelompok dengan jumlah yang sangat besar. Yang tentu saja ketika berkelompoknya dalam jumlah yang sangat besar memerlukan jumlah manusia yang besar. Memudahkan dalam penangkapan ikan. Jangan sampai kemudian kita dengan tidak mengetahui tingkah lakunya, justru kita menjadi bahaya seperti ini. Ini ikan sebelah, ikan pedang, ya, ikan setuhuk. Nah, contoh ya yang tadi saya jelaskan di awal. Bagaimana ikan itu berwaya berpindah mulai dari daerah pemijahan ketika dia berumur 2 tahun ada di sini,
3 tahun ada di sini, lalu kemudian 5 tahun ada di Samudra Pasifik. Nah, ini perpindahan berdasarkan bisa bisa jadi karena faktor internal dan eksternal dalam waktu sekaligus. Ini adalah contoh misalnya pengembangan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Kalau kita merujuk pada apa FAO, maka akan ada banyak sekali alat tangkap yang ramah lingkungan. Tidak hanya pancing ya, tapi pada dasarnya alat tangkap ramah lingkungan itu memiliki dasar selektivitas tinggi, tidak membahayakan operator, produk tidak membahayakan kesehatan konsumen, produk yang dihasilkan. Artinya ketika ikan itu ditangkap, ikan itu tidak mengandung zat-zat yang memang berbahaya untuk manusia atau untuk dikonsumsi. Dan kemudian memberikan dampak minimum terhadap biodiversity. Jadi ketika ikan itu ditangkap, tidak mengganggu keseimbangan alam. Diterima secara sosial, jadi ketika dioperasikan tidak mengganggu juga terhadap orang lain, terhadap nelayan lain, sehingga tidak menimbulkan konflik sosial. Pursen itu di Indonesia dijuluki dengan nama Sibolga atau Bolga. Dioperasikan di samudra di awal-awal tahun 80-an. Awal-awal pengoperasian Pursen itu dioperasikan di sekitaran Cilacap, karena di sana banyak tuna. Ternyata ketika dioperasikan mengganggu aktivitas nelayan setempat, jadi tidak diterima secara sosial. Akhirnya banyak sekali Pursen yang kemudian dibakar dan menimbulkan konflik sosial antar nelayan. Selanjutnya tidak merusak habitat. Jadi alat tangkapnya tidak merusak habitat. Ketika dioperasikan tidak merusak karang, rumput laut, lamun, dan lain sebagainya merupakan habitat dari ikan. Yang keempat, menghasilkan ikan yang bermutu baik. Yang keenam, hasil tangkapan sampingannya rendah. Nah, ini agak sulit juga sih, kalau di Indonesia kan negaranya adalah subtropis, tropis ya, di mana dalam satu layer perairan itu dapat kita jumpai ikan dengan jumlah yang banyak. Kayak gitu. Hasil tangkapan sampingannya rendah, terus tidak menangkap spesies yang dilindungi. Ini adalah kriteria dari alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Tidak jadi seperti ini adalah proses close fishing ya, di mana alat tangkap yang lepas kemudian tidak hancur dan akhirnya melakukan proses penangkapan meskipun tidak dioperasikan. Dan itu berbahaya untuk habitat di laut. Dan sekarang sudah mulai dikembangkan alat tangkap yang menggunakan bahan semacam kalau dia terendam dalam air dalam jangka waktu tertentu dia bisa terurai. Nah, seperti itu. Apa saja manfaat mengetahui tingkah laku ikan di bidang perikanan tangkap? Yang tadi ya, ini poin-poinnya ketika dirangkumkan menjadi seperti ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tugas satu lagi dari saya. Coba kalian buat analisis tentang gagalnya konversi alat tangkap dari troll atau cantrang ke gillnet seperti yang diatur oleh pemerintah beberapa tahun lalu. Gagalnya karena apa dan bagaimana progresnya, dan menurut kalian bagaimana dari sudut pandang, saya pengen kalian menjelaskan dari sudut pandang kalian menggunakan ilmu dari tingkah laku ikan gitu ya. Nah kayak gitu, mudah-mudahan bisa minggu depan dikumpul kita diskusikan ya. Oke, gitu aja dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.